Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Bapak Heru Pratikno, dan yang saya hormati seluruh mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya. Saya diberikan kesehatan untuk dapat menyelesaikan tugas karya ilmiah ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya dan sahabatnya. Karya tulis ilmiah ini diajukan sebagai salah satu tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang berjudul Pergaulan Bebas dalam Agama Islam. Nah, di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya ini yang berjudul Pergaulan Bebas dalam Agama Islam. Latar belakang masalah. Remaja adalah generasi penerus yang akan membangun bangsa ke arah yang lebih baik, yang mempunyai pemikiran jauh ke depan. Maka dari itu, remaja harus mendapatkan perhatian khusus, baik oleh dirinya sendiri, orang tua, dan masyarakat sekitar. Pergaulan remaja saat ini perlu mendapatkan sorotan yang utama. Karena pada masa sekarang, pergaulan remaja sangat mengkhawatirkan, dikarenakan perkembangan arus modernisasi yang mendunia serta menipisnya moral serta keimanan seseorang, khususnya remaja pada saat ini. Ini sangat mengkhawatirkan bangsa karena di tangan generasi muda lah bangsa ini akan dibawa. Baik buruknya bangsa ini sangat tergantung dengan generasi muda. Generasi muda saat ini kurang memiliki rasa cinta tanah air. Ini dapat dilihat dari lebih gemarnya anak muda untuk pergi ke bioskop daripada ke museum-museum sejarah perjuangan bangsa. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ada beberapa kemungkinan yang dapat kita ambil dari hal tersebut, yakni yang pertama, kurangnya pemupukan rasa cinta tanah air semenjak kecil. Sinetron-sinetron yang ditayangkan di televisi merupakan tayangan yang kurang produktif bagi perkembangan anak. Selain itu, hal-hal yang terkait dengan bangsa ini tidak mendapat sorotan yang tajam mengenai budaya, masalah sosial yang dapat menimbulkan rasa cinta tanah air. Selanjutnya, pembahasan pengertian pergaulan. Pergaulan adalah dalam Kamus Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar gaul yang artinya hidup, berteman, atau bersahabat. Pergaulan merupakan salah satu seseorang untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Manusia adalah makhluk sosial, memiliki kecenderungan hidup bersama satu sama lain. Mereka tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Selanjutnya, landasan perlunya pergaulan. Setiap manusia memiliki ciri, sifat, dan karakter yang berbeda. Semuanya diciptakan Allah berbeda-beda, seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan senantiasa membutuhkan kehadiran orang lain. Istilah pergaulan berarti kegiatan manusia untuk membaur bersama manusia lainnya dan berinteraksi satu sama lain. Dalam Islam, pergaulan diatur sedemikian mungkin sehingga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya konflik dan lain sebagainya. Selanjutnya, landasan teori pergaulan secara Islami. Agama Islam menyeru dan mengajak kaum muslimin melakukan pergaulan di antara kaum muslimin. Karena dengan pergaulan kita saling berhubungan, mengadakan pendekatan satu sama lain. Kita bisa saling mengisi dalam kebutuhan serta dapat mencapai sesuatu yang berguna untuk kemaslahatan bersama yang adil dan makmur. Pergaulan yang baik ialah melaksanakan pergaulan menurut norma-norma kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan hukum syara, serta memenuhi segala hak yang berhak mendapatkannya masing-masing menurut kadarnya.
Di dalam agama Islam tertentu mempunyai adab dan tata krama tersendiri dalam bergaul. Adapun adab diantaranya adalah satu, menjaga sopan santun. Sopan santun diperlukan dalam bertindak dan berucap. Hal ini dilakukan demi menghargai orang lain atau antar sesama remaja. Dua, selalu mengajak ke arah kebaikan. Mengajak ke arah kebaikan dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang remaja diharapkan selalu dapat menjadi rekan bagi temannya untuk selalu mengajak ke jalan kebaikan. Ketiga, mengerti dan memahami. Dua sifat ini bisa menimbulkan dampak positif, yakni dapat terjalinnya persahabatan antar remaja, antar seseorang, hingga waktu yang cukup lama. Selanjutnya, pergaulan bebas menurut pandangan Islam. Pergaulan bebas adalah jalinan pertemanan dalam kehidupan bermasyarakat yang bersifat lepas atau tidak terikat. Pergaulan bebas merupakan perilaku menyimpang yang melewati batas norma atau peraturan yang ada. Pergaulan bebas dalam Islam tentunya adalah hal yang dilarang. Kenapa? Hal ini karena memiliki dampak yang sangat besar terhadap diri dan satu masyarakat. Tentu saja Allah tidak akan melarang sesuatu yang tidak memiliki dampak terhadap manusia. Darnoto tahun 2020. Maka dari itu, di bawah ini adalah contoh-contoh perilaku menyimpang yang timbul akibat pergaulan bebas, diantaranya adalah satu, tawuran atau berkelahi antar kelompok. Nah, hal ini biasa terjadi di antara kelompok remaja akibat perselisihan yang sebelumnya terjadi. Tentang hal ini, Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 11, "Hai orang-orang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." Dua, minum minuman keras dan judi. Dua hal tersebut sudah dilarang dalam agama Islam. Dalam surat Al-Maidah ayat 90, Allah berfirman, "Wahai orang-orang beriman, sungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung." Yang nomor tiga, selanjutnya ada berpacaran. Berpacaran, berpasangan atau memiliki hubungan khusus dengan lawan jenis, laki-laki atau laki-laki dengan wanita, termasuk perilaku negatif dan layak untuk dihindari bagi remaja. Dengan hanya berdasarkan nafsu demi memenuhi kebutuhan akan bersenang-senang, maka dikhawatirkan dapat menimbulkan hal negatif berikutnya. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 32, yang artinya, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Nah, selain beberapa contoh perilaku menyimpang di atas, masih banyak lagi perilaku yang menyimpang lainnya yang bisa menjadi acuan bagi kita semua untuk tidak melakukannya. Jo tahun 2021. Selanjutnya, penanganan pergaulan bebas dalam pandangan Islam. Di dalam Islam, segala aspek kehidupan kita telah diatur. Begitupun dalam pergaulan kita pada sesama makhluk. Maka dari itu, penting bagi kita untuk memperhatikan dengan siapa kita bergaul agar kita tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas yang menyimpang dari aturan agama Islam. Adapun di bawah ini adalah cara agar kita tidak terjerumus dalam pergaulan bebas, diantaranya adalah yang pertama, memperkuat pendidikan agama. Anak yang mempunyai dasar pendidikan agama serta moral yang kokoh tidak akan mudah terjerumus ke dalam pergaulan bebas, karena ia tahu dan bisa membedakan hal yang benar dan yang salah. Yang kedua, memilih teman. Pemilihan teman yang kurang sesuai akan mempermudah seseorang terjerumus ke dalam pergaulan yang bebas. Yang ketiga, mempererat hubungan orang tua dan anak. Hubungan orang tua dan anak yang erat secara langsung akan memberikan pengawasan yang lebih baik kepada anak, sehingga si anak pun tidak mudah terjerumus kepada pergaulan yang bebas. Yang keempat, memberikan pendidikan seks pada anak dan remaja. Keingintahuan remaja mengenai hal yang berkaitan dengan seksualitas terkadang tidak mendapatkan penyaluran yang benar, sehingga mereka terkadang akan mencari tahu melalui jalan yang salah. Informasi yang berkaitan dengan seksualitas sepatutnya didapatkan anak sejak dini.
Tentu saja disesuaikan dengan bahasa yang cocok dengan usia anak. Dengan demikian, mereka juga dapat mengetahui bahaya dan akibat dari pergaulan bebas. Yang kelima, menghindari lingkungan yang tidak kondusif. Setelah keluarga, tempat anak bersosialisasi adalah lingkungan. Jika anak berada pada lingkungan yang positif, yaitu yang memegang teguh, maka ia akan mencontoh hal yang positif tersebut dan sebaliknya. Apabila anak berada pada lingkungan yang tidak kondusif, maka pengaruh dari lingkungan tersebut bisa membuatnya menjadi berperilaku menyimpang dari norma sosial yang ada. Nah, cara di atas sangat penting sekali untuk kita terapkan dalam kehidupan kita agar kita tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Selanjutnya, kesimpulan. Nah, pergaulan adalah dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar gaul yang artinya teman, hidup berteman atau bersahabat. Pergaulan merupakan salah satu cara seseorang untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Pergaulan bebas adalah jalinan pertemanan dalam kehidupan bermasyarakat yang bersifat lepas atau tidak terikat. Adapun cara agar kita tidak terjerumus dalam pergaulan bebas diantaranya adalah dengan memperkuat pendidikan agama, memilih teman, mempererat hubungan orang tua dan anak, memberikan pendidikan seks pada anak dan remaja, dan menghindari lingkungan yang tidak kondusif. Selanjutnya saran, yang pertama agar kita harus senantiasa membaca dan mempelajari Al-Quran dan hadis tentang etika pergaulan yang baik, sehingga kita dapat mengetahui dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, saran saya sebagai penulis adalah kita harus memiliki suatu batasan-batasan tentang hidup khususnya dalam pergaulan, supaya kita dapat bergaul sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama Islam. 3, saran saya pada pembaca ataupun pendengar yaitu agar mengetahui informasi tentang akibat pergaulan bebas sedini mungkin agar kita tidak terjerumus pada pergaulan bebas yang dapat merusak moral kita sebagai umat muslim. Hendaklah kita selalu menjaga diri kita dari lingkungan yang tidak benar, karena sudah dijelaskan bahwa pergaulan itu dapat merusak moral kita. Nah, alhamdulillah, karya tulis ini dapat diselesaikan pada waktu yang telah ditetapkan. Laporan ini disusun berdasarkan penelitian, namun dalam penyusunan ini dirasa masih jauh dari kata sempurna. Nah, saya ingin meminta maaf apabila dalam karya tulis ilmiah yang saya buat ini terdapat kesalahan. Nah, saya berharap laporan karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabillahi mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.